Selamat datang pada tutorial penggunaan Science Direct. Science Direct adalah database jurnal dan e-book yang dipublikasikan oleh Elsevier. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 2.600 jurnal dan 40.000 e-book yang dapat diakses oleh para pengguna. Beberapa keunggulan dari Science Direct. Yang pertama, Science Direct terdiri dari 4 kategori ilmu pengetahuan: Physical Science and Engineering, Life Science, Health Science, dan Social Science and Humanities. Dari 4 kategori ilmu pengetahuan ini, Science Direct kemudian terbagi dalam 24 disiplin ilmu dengan total lebih dari 18 juta artikel. 31% jurnal yang ada di Science Direct adalah peringkat pertama di subjek area mereka masing-masing. Buku-buku terbitan Elsevier juga memiliki relative citation impact tertinggi dibandingkan penerbit buku terindeks Scopus lainnya di angka 2,1, atau dengan kata lain 210% lebih tinggi di citasi. Science Direct adalah platform freemium, yang berarti pengguna Science Direct dapat mengakses jurnal-jurnal open access secara gratis. Namun, untuk konten, jurnal, dan e-book berbayar, pengguna perlu berlangganan. Langganan Science Direct umumnya dilakukan oleh institusi, di mana seluruh pengguna, baik dosen, peneliti, karyawan, dan mahasiswa dapat menggunakan database ini secara gratis. Karena institusi Anda sudah melanggan, maka Anda dapat langsung menggunakan Science Direct. Di sini terlihat beberapa langganan yang dapat dimiliki oleh institusi. Pertama, Journal with Premium Titles and Book Collection, di mana institusi melanggan jurnal-jurnal yang ada di Science Direct, termasuk premium journals seperti koleksi The Lancet dan Cell Press, dan juga buku-buku. Yang kedua, Journal and Books Collection, di mana institusi melanggan jurnal-jurnal kecuali beberapa premium titles yang ada di Science Direct, ditambah dengan buku-buku. Yang ketiga, Journal or Books Only, di mana institusi melanggan antara jurnal atau buku saja. Lalu berikutnya, Journals for Specific Subject, di mana institusi melanggan jurnal di koleksi tertentu. Dan Books for Specific Subject, di mana institusi melanggan buku saja di beberapa koleksi tertentu. Sesuai dengan langganan dari institusi Anda, maka Anda dapat mengakses sesuai dengan langganan tersebut. Untuk mengetahui langganan institusi Anda secara lengkap, Anda dapat bertanya langsung kepada pihak perpustakaan. Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara akses sciencedirect.com. Selamat datang pada tutorial akses sciencedirect.com. Terdapat dua cara untuk mengakses Science Direct. Jika Anda berada di lingkungan institusi Anda dan terkoneksi dengan internet, maka silakan langsung membuka sciencedirect.com melalui browser Anda. Anda pun akan langsung dapat menggunakan Science Direct untuk akses jurnal dan atau e-book sesuai dengan langganan institusi Anda. Jika Anda berada di luar lingkungan institusi, seperti di rumah, maka Anda perlu melakukan aktivasi remote access. Remote access ini dapat menggunakan remote access yang sudah disediakan oleh institusi Anda, seperti menggunakan VPN atau SSO. Atau dapat juga menggunakan remote access yang disediakan oleh Elsevier. Jika institusi Anda memiliki remote access seperti VPN atau SSO, maka silakan menghubungi pihak terkait untuk informasi lebih lanjut. Jika institusi Anda belum memiliki remote access, maka Anda dapat menggunakan remote access dari Elsevier. Untuk itu, maka lakukanlah hal-hal berikut ini. Pertama, silakan membuka sciencedirect.com. Lalu, klik register. Daftarkan diri Anda dan pastikan menggunakan alamat email institusi. Anda tidak dapat menggunakan email pribadi Anda dikarenakan sistem tidak akan mengetahui asal institusi Anda jika menggunakan email pribadi. Lengkapi seluruh informasi, lalu klik register. Anda akan mendapatkan email konfirmasi pendaftaran. Setelahnya, registrasi pun selesai dilakukan. Setelahnya, silakan Anda scroll ke bagian paling bawah dari Science Direct. Lalu, klik Remote Access. Ketik nama institusi Anda,
Pilih yang benar, lalu klik Continue. Setelahnya, masukkan email yang tadi Anda gunakan saat registrasi, lalu klik Continue. Anda akan mendapatkan sebuah konfirmasi untuk cek inbox dari email Anda untuk melakukan verifikasi. Setelahnya, remote akses Anda sudah aktif. Demikian cara akses Science Direct, baik dari lingkungan institusi maupun secara remote. Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai fitur-fitur Science Direct. Terdapat beberapa fitur utama dari Science Direct, yaitu Searching, Journal and Books, Topic Page, dan fitur personalisasi yang terdiri dari Recommendation, History, dan Alerts. Fitur yang pertama yaitu Search, berfungsi untuk mencari konten dari jurnal dan e-book yang ada di Science Direct. Fitur yang kedua adalah Journal and Books, yang berfungsi untuk mencari detail dari jurnal dan e-book yang tersedia di Science Direct. Yang ketiga adalah Topic Page, berisi definisi konsep dan rangkuman dari topik-topik yang ada di Science Direct. Ringkasan topik ini berasal dari Ensiklopedia Elsevier, karya referensi, dan buku-buku. Yang berikutnya adalah fitur personalisasi, yang terdiri dari History, Recommendation, dan Alerts. History akan menunjukkan data pencarian dan bacaan Anda. Recommendation menunjukkan rekomendasi artikel dan buku-buku berdasarkan pencarian Anda di Science Direct. Fitur Alert memungkinkan Anda untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai konten yang ada di Science Direct. Pada video-video selanjutnya, kita akan membahas mengenai fitur-fitur ini. Selamat datang pada tutorial searching dan download menggunakan Science Direct. Fitur searching berfungsi untuk mencari konten seperti artikel jurnal dan e-book. Di halaman utama ini, Anda dapat melihat search bar yang sederhana dengan beberapa opsi yang dapat Anda isi. Anda juga dapat memanfaatkan advanced search yang berisi lebih banyak opsi tambahan. Silakan Anda mengisi sesuai dengan kebutuhan Anda. Sebagai contoh, misalnya saya menggunakan kata kunci Artificial Intelligence. Lalu saya mengisi tahun, misalnya tahun 2020 sampai 2022. Sebagai catatan, Anda juga dapat menggunakan Boolean operators seperti and, or, dan sebagainya. Setelah sudah, klik search, dan Anda akan mendapatkan hasil pencarian seperti ini. Anda dapat melakukan filter yang ada di sebelah kiri layar. Sebagai contoh, saya menggunakan filter research article, lalu saya memilih subject area, computer science. Hasilnya terlihat di sebelah kanan ini. Hasil pencarian ini akan menunjukkan beberapa informasi. Yang pertama, di sini bisa terlihat research article, kemudian status apakah open access, atau mungkin seperti nomor 3 ketika Anda memiliki full text access. Lalu Anda juga bisa melihat judul artikel, judul dari jurnal atau mungkin untuk conference proceedings, lalu kapan dipublikasikan, nama author, lalu ada link untuk download PDF, abstrak, ekstrak, dan juga untuk ekspor. Silakan nanti Anda bisa langsung klik saja download PDF untuk bisa mengunduh artikel ini. Anda pun dapat membaca secara online. Sebagai contoh, saya klik artikel berikut ini. Anda akan dibawa ke sebuah halaman untuk membaca secara online. Di halaman ini terlihat di sebelah kiri ada outline atau daftar isi, lalu ada juga cited by, figures, dan juga table. Di tengah, Anda dapat melihat konten dari artikel ini. Di sebelah kanan, informasi-informasi mengenai artikel ini, misalnya jika artikel ini berasal dari special issue tertentu, ada juga recommended articles. Anda juga dapat klik View PDF untuk kemudian mengunduh artikel ini. Demikian tutorial mengenai searching dan download di Science Direct. Fitur berikutnya pada Science Direct adalah pencarian jurnal dan buku.
silakan klik Journal and Books pada halaman utama sciencedirect.com. Setelahnya, silakan ketik judul dari jurnal atau buku pada search bar berikut ini. Anda juga dapat menggunakan domain dan subdomain untuk mencari jurnal dan buku. Sebagai contoh, saya klik domain, lalu di sini saya menggunakan domain energi sebagai contoh ini. Lalu saya juga bisa memilih subdomain. Di sini saya memilih Renewable Energy, Sustainability, and the Environment. Lalu berikutnya, silakan Anda lengkapi dengan memilih publication type. Di sini tersedia jurnal, books, textbooks, dan seterusnya. Untuk contoh, saya memilih jurnal. Jika Anda memilih jurnal, silakan pilih Accept Submission untuk menunjukkan jurnal yang saat ini menerima artikel untuk publikasi. Lalu, silakan pilih Access Type. Di sini tersedia Open Access, Contains Open Access, dan juga Subscribe dan Complimentary. Memilih Open Access akan menampilkan jurnal-jurnal yang memiliki APC atau Article Publishing Charge. Memilih Subscribe dan Complimentary akan menampilkan jurnal-jurnal yang tidak memiliki APC. Memilih Contains Open Access akan menampilkan jurnal-jurnal yang memberikan pilihan kepada Anda untuk memilih publikasi menggunakan model open access atau subscribe dan complementary. Sebagai contoh, dalam kasus di sini, saya memilih contains open access. Hasilnya bisa dilihat di sebelah kanan di sini. Anda dapat melihat ini adalah list dari jurnal-jurnal yang ada. Untuk contoh, saya memilih Journal of Cleaner Production. Jurnal ini saya klik, dan berikut adalah tampilan detail mengenai jurnal ini. Anda dapat melihat data-data seperti articles and issue, about, kemudian publish. Jika kita scroll sedikit, kita dapat melihat deskripsi mengenai jurnal ini. Kita juga dapat melihat informasi-informasi seperti artikel publishing charge untuk open access, time to first decision, review time, publication time. Anda juga dapat melihat para co-editors-in-chief dan juga ada link untuk full editorial board. Di bagian paling bawah, Anda pun dapat melihat list dari artikel-artikel, mulai dari artikel in press, latest published, top cited, most downloaded, dan juga most popular. Silakan klik Submit Your Article jika Anda memiliki artikel untuk dapat dipublikasikan pada jurnal ini. Demikian tutorial mengenai Journal and Books. Terima kasih. Pada video ini, kita akan membahas mengenai Topic Page Science Direct. Topic Page adalah halaman-halaman website yang berisi definisi konsep dan rangkuman dari topik-topik yang ada di Science Direct. Ringkasan topik ini berasal dari ensiklopedia Elsevier, karya referensi, dan buku-buku. Untuk akses topik page, silakan menuju sciencedirect.com/topics. Pada halaman ini, Anda dapat mengetik topik tertentu yang ingin Anda kuasai secara lebih mendalam. Sebagai contoh, saya mengetik Environmental Sustainability. Setelahnya, saya klik Search. Dan di sini kita bisa melihat ada kata kunci ini muncul di berbagai disiplin ilmu. Silakan memilih disiplin ilmu yang sesuai. Misalnya, dalam kasus ini saya memilih disiplin ilmu economics, econometrics, dan finance. Saya klik, dan kita akan dibawa ke sebuah halaman yang berisi rangkuman mengenai topik ini. Kita dapat melihat definisi, kemudian terminologi yang berkaitan erat dengan topik ini. Lalu, ada juga Add to Mendeley, download as PDF, dan set alerts untuk topik ini. Ketika Anda scroll ke bawah, Anda dapat melihat rangkuman mengenai topik ini dari berbagai macam sumber. Anda dapat membaca rangkuman ini dan mengunduh lebih lanjut dengan adanya langganan untuk sumber-sumber ini. Demikian tutorial mengenai topik page.